Kelihatan nggak teman-teman? Loading nggak? Udah terlihat belum? Belum, Kak. Sudah, mana belum kelihatan? Sudah terlihat belum ya? Sudah. Ya, kerja. Siapa yang kerjain? Unita, suara kamu nggak apa-apa ya gitu. Pegang. Bukan Ibu, ini Farida yang ngerjain Ibu, saya hanya share screen. Oh Oke. gitu, baik. Silakan. Siapa yang kerja? Jelaskan. Siapa yang kerja? Farida Safitri. Iya, Ibu. Jadi di sini ada 4 istilah. Ada madmun fasil, hak kinayah, alif mutatorifah, minalya ilfi'li sulasil majid, min jama' qabla hamzah qat'i. Yang pertama itu ada kolun. Beliau baca madmun fasil bil qasar, hak kinayah tanpa silah, alif mutatorifah bil fathi, min jama' qabla hamzah qat'i bisukun. Yang kedua ada kolun 3 itu sama, cuma bedanya di mim jama' dia baca dengan silah ma'al qasar. Yang ketiga itu ada kolun 5 juga masih sama, tapi yang berbeda itu ada di mim jama' qabla hamzah qat'i, bacanya di silah ma'at tawassut. Yang keempat itu Ibnu Katsir, karena dia, kenapa Ibnu Katsir dulu baru kolun? Karena dia itu masih baca mad munfasil bil qasar, jadi didahulukan. Terus selanjutnya dia ini baca hakinayah bisilah, alif mutatorifahnya masih sama bil fathi, min jamaknya bisilah ma'al qasar. Yang kelima ada kolun 2, itu ditawasud mad munfasil, hakinayahnya di ada misilah, alif mutatorifah bil fathi, min jamaknya disukun. Yang selanjutnya ada kolon 4, itu masih sama, cuma yang membedakan ada di mim jama', beliau baca bisilah ma'al qasar. Selanjutnya ada kolon 6, itu juga masih sama, permasalahan 1, 2, dan 3. Yang berbeda itu ada di mim jama', beliau baca silah ma'at tawassut. Selanjutnya ada Al-Kisai, permasalahan pertama sama kedua masih sama kolon. Yang ketiga itu beliau baca dengan imalah, terus mim jamaknya baca dengan sukun. Selanjutnya ada Waras. Waras ini punya 2 wajah di alif mutatorifah, yaitu bil fathi sama taklil. Mad munfasilnya bacanya bitul. Yang selanjutnya ada Hamzah, mad munfasilnya masih bitul, hak kinayahnya juga di ada misilah, alif mutatorifahnya bil imalah, mim jamaknya baca dengan sukun. Sudah Ibu. Sudah selesai? Iya Ibu. Itu coba Anda perhatikan, itu pasti ada yang overlap gitu. Jadi kolon itu harusnya cuma 3 wajah aja, bukan 6. Itu kan nggak ada mem jamak, itu kan ada mem jamak, ada harusnya 4 saja kolon itu, karena dia ada mem jamak, lalu ada mad munfasil ya. Jadi harusnya 4 saja. Coba perhatikan, pasti ada yang overlap. Maksudnya overlap itu talfik. Ketika mad munfasil dibaca qasar, itu mem jamak yang bertemu dengan hamzah qatha harus silah ma'al qasar. Paham ya? Kemarin belum ya? Kayaknya sudah ya, kalau nggak salah. Perhatikan lagi pernyataan saya. Ketika mad munfasilnya dibaca qasar, maka mem jamak yang bertemu hamzah qatha itu harus silahnya ma'al qasar. Dan ketika mad munfasil dibaca tawassut,
itu mem jamak yang bertemu dengan hamzah koto harus silah ma'at tawasud. Jadi ketika munfasilnya qasr, mem jamak yang bertemu hamzah koto harus silah ma'al qasr. Ketika mat munfasil silah ma'at tawasud, mem jamak yang bertemu dengan hamzah koto harus silah ma'at tawasud. Anda perhatikan, ada kemungkinan yang overlap. Ini nggak ada nomornya ya. Coba tambah kolom 1 gitu di sebelah sebelum a'immah la a'immah itu tambah sebelum nama-nama imam sisi kanan, sisi kanan. Sisi kanan itu coba tambah 1 kolom untuk nomor-nomor supaya lebih mudah. Kanan. Yang nambahnya jangan di situ, sisi kanan, sisi kanan. Coba ando lagi ya. Oke, sisi kanan. Nah, situ tambah perkecil ininya. Kasih nomor-nomor situ. Mulai kolom tuh kasih nomor 1. Perkecil aja supaya tidak, kan kalau nomor gede-gede gitu kan nggak indah. Oke, 1 di situ nomor kolom itu nomor 1, nomor 2 dan seterusnya coba. 3, nggak apa-apa kasih nomor dulu aja semuanya. Terus 3, Anda pakainya Arabnya, tulisnya pakai nomornya. Oke, 5, nomor India ini sebenarnya. 5, 6, terus 7 dan seterusnya sampai akhir. Oke, 8, 9, 10, 11. Oke. Sekarang perhatikan di kolon yang nomor mana tadi? Sudah selesai bukan? Kolon yang nomor 6. Ya, kolon nomor 6. Perhatikan, ini yang ketemu dulu ya, yang kelihatan wajah saya. Kolon nomor 6, nomor 6, bukan nomor 7. Kolon nomor 6 itu kan Anda tawasud munfasil, tapi bisilahnya ma'al qasr itu enggak boleh. Coret coba yang itu. Coret aja, jangan di delete. Coret supaya kelihatan bahwa itu tidak boleh. Oke, terus dan seterusnya sampai kanan sampai nomor 6 itu coret. Jangan dimerahin, coret. Coret, ada coret kan yang habisnya mana yang huruf kecil itu. Yang ada langsung di garis bawahnya itu. Oke. Mana? bukan di nomor ini. Di garis yang A itu, yang ABC itu, yang ABC yang sebelum atasnya sebelahnya. Itu kan coret. Blok dulu. Di situ blok dulu. Oke, blok dulu. Sama nomornya sekalian. Oke, udah ya. Jadi itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena mem jamak ketika dibaca dengan mem jamak yang bertemu dengan hamzah koto kalau dibaca silah itu kan sebenarnya hukumnya mat munfasil. Paham ya? Yang kemarin saya sebutkan, saya katakan mat itu mat munfasil hukmi namanya. Mat munfasil hukmi. Itu warna, kalau warna coretnya nggak apa-apa ya begitu. Sebenarnya kalau dikasih warna berbeda dengan yang tulisannya gitu semakin kelihatan. Kalau mem jamak yang bertemu dengan hamzah koto itu dibaca silah, maka dia hukumnya menjadi mat munfasil. Ya, bukan izhar syafawi lagi, tapi mat munfasil. Nah, karena dia mat munfasil, maka bacaannya itu harus sesuai dengan mat munfasil yang lainnya. Ketika mat munfasil yang lainnya itu dibaca tawasud, ya dia harus tawasud, tidak boleh qasr. Begitu juga sebaliknya, ketika mat munfasilnya qasr, nomor 3, di situ nomor 3. Nomor 3-nya itu harus dicoret, karena mat munfasilnya qasr, tapi di mem jamak yang bertemu hamzah koto, Anda baca tawasud, itu tidak boleh. Oke, kelihatan di situ? Ya, nomor 3. Yang nomor 3 itu kan lah, bisilah ma'at tawasud itu tidak boleh. Karena bisilahnya di situ kan sebenarnya hukum mat munfasil itu. Yang tempo hari saya katakan mat munfasil hukmi. Ya, jadi sesama mat munfasil tidak boleh terjadi tarkib. Tarkib dalam artian satu dibaca qasr, satu dibaca tawasud, itu tidak boleh. Oke, nomor 3 coret lagi. Jadi kalau nomor 3 dicoret, berarti kan kolom tinggal 4 wajah kan? Ya. Sudah ya? Yang ngerjakan paham ya maksudnya? Paham, Ibu. Oke ya, jadi itu tidak boleh ya. Tolong diingat-ingat, jadi tidak boleh terjadi tarkib riwayat, tidak boleh tarkib bacaan, tidak boleh overlapping bacaan. Oke, jadi kolonnya pasti tinggal 4. Oke. Bil qasr, qasrud duri.
bagaimana bisa di situ Ibnu Amir dan Asim masuk di nomor 1? Kan dia mad munfasilnya tawassul. Yang ngerjakan paham? Terkhusus yang mengerjakan. Yang lain sambil memperhatikan ya. Nanti kalau belum jelas tanyakan. Kolon bil qasr itu kan qasr munfasil. Bi adami silah bil fathah oke bisukun. Nah, kok bisa masuk kalau Ad-Duri As-Susi oke lah. Kalau Ibnu Amir dan Asim masa masuknya di situ? Kan dia munfasilnya tawasud non. Paham? Oh iya Ibu. Iya Ibu. Ya kan? Salah Ibu. Jadi Iya. di mana? Jadi di mana maksudnya Ibnu Amir dan Asim? Masuknya di kolon 3, Ibu. Kolon wajah Yang ketiga ya. Itu nomor 5 ya. Jadi nomor 5 itu Anda kasih tawasud Duri, Ibnu Amir dan Asim. Biasanya di situ selalu Al-Kisai, tapi karena di sini ada Imalah, Al-Kisai tidak masuk. Pindahkan Ibnu Amirnya dan Asim ke nomor 5. Oke, cut, pindahkan ke situ. Cut aja supaya gampang. Ibnunya nggak ke bawah. Kok Ibnunya bisa lompat duluan? Nah ya, bisa di-cut lebih enak. Oke ya, nanti kalau sudah selesai share ke teman-temannya ya. Sampai situ yang lain bisa paham nggak? Yang lain paham nggak? Ada pertanyaan nggak? Paham Ibu. Sebelum ke yang lain ya, saya baru masuk di kolon ya. Ibu, Artinya, maaf, bisa diulang kembali nggak Ibu yang ini? Kenapa ini bisa dicoret gitu Bu, yang tawasudnya tadi? Soalnya masih kurang paham. kenapa nomor 3 dan nomor 6 dicoret kesian gitu ya? Kenapa dibuang? Iya Ibu. Dia nggak diterima di sini ya, kenapa harus dibuang, kesian amat sih yang berdua. Anda perhatikan ya, mem jamak, tadi saya bilang kan, mem jamak yang bertemu dengan hamzah qat'i. Anda soalnya biasa menggunakan mimul jam'i qabla hamzatul qat'i gitu sih ya, kayaknya agak ribet gitu. Jadi mem jamak sesudahnya hamzah. Gitu. Sesudah mem jamak hamzah. Ba'dal mim hamzah. Oke. Kalau ba'dal mim hamzah paham ya? Supaya satu persepsi saya bisa aja sih menggunakan mimul jam'i qabla hamzatul qat'i, tapi kayaknya ribet gitu. Ba'dal mim hamzah. Oke. Kalau sesudah mim hamzah itu kan kolon ada 3 wajah. Kolon bisukun, oke. Lalu bisilah ma'al qasr. Bisilah ma'at tawasud. Kenapa kok pakai diperjelas bisilah ma'al qasr dan bisilah ma'at tawasud? Karena mim jamak yang bertemu dengan hamzah qatha itu kalau dibaca silah dia sesungguhnya mad munfasil non, bukan mim jamak lagi. Apa sih ayatnya itu? Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Itu kan kalau dibaca sukun kan idhar syafawi itu. Tapi kalau saya baca sila kan annakum ilaihi tuhsyarun. Bacaan apa di situ? Annakum ilaihi tuhsyarun. Bacaan apa? Munfasil Ibu. Mat munfasil. Ya, mat munfasil. Nah, karena dia mat munfasil, maka ketika silah ma'al qasr, itu mat munfasil yang lain yang ada di ayat itu juga harus qasr gitu loh. Enggak boleh yang di situ dibaca qasr, yang lain dibaca tawassul. Kebetulan di sini kan ada beberapa mat munfasil nih. Fi ayyam itu munfasil, fala isma alai, fala ta'akhkhar, fala isma alai, fala isma alai ada 2 kali. Itu kan mat munfasil semua tuh. Wa'lamu annakum itu kan mat munfasil semua. Nah, kalau mat munfasil di beberapa tempat tadi itu dibaca qasr, maka mat munfasil yang baru muncul karena mim jamak bertemu hamzah qatha dibaca silah itu juga harus qasr. Itu juga silahnya harus qasr gitu. Tidak boleh silah ma'at tawasud. Kenapa? Karena kalau dia dibaca silah ma'at tawasud berarti dia menyalahi mat munfasil yang lainnya.
Itu yang saya maksudkan dengan overlap. Yang lain dibaca qasr kok dia dibaca tawasud gitu, atau sebaliknya, yang lain dibaca tawasud kok yang dia sendiri dibaca qasr gitu. Nanti malah jadi anak tiri. Ya, dari dalam qiraat anak tiri enggak boleh ya. Jadi kalau satu dibelikan motor, semua belikan motor gitu. Kalau satu belikan mobil karena tawasud gambarannya semua belikan mobil gitu. Ya, karena ini berimbang. Gampangannya kayak anak kembar gitulah. Gampangannya dia itu anak kembar gitu. Anak kembar kalau satu baju warna ungu kan semua harus ungu itu. Walaupun kembarnya 4. Di sini contoh lah setelah mat munfasilnya itu kembarnya 4. Kalau satu dibelikan ungu, satu bal merah, nanti yang merah sakit nanti. Kalau kembar gitu ya? Ada yang kembar nggak kelas ini? Paham ya? Bisa dipahami yang tanya? Nah, begitu juga yang di nomor 6. Jadi yang nomor 3 itu tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena tidak adil. Ya, munfasil yang lain dibaca qasr kok dia mau tawasud sendiri gitu. Sedangkan yang nomor 6 itu juga nggak boleh. Kenapa? Yang lain tawasud kok yang mat munfasil yang berasal dari mim jamak bertemu hamzah qatha itu dibaca qasr, itu nggak boleh. Ya. Jadi Anda melihat mim jamak bertemu dengan hamzah qatha ketika dibaca silah, itu Anda melihatnya jangan mim jamak lagi, tapi melihatnya harus mat munfasil. Itu yang kemarin saya bilang munfasil hukmi. Dalam tulisannya mim jamak, tapi sesungguhnya ketika dibaca silah dia itu mat munfasil. Sampai situ bisa dipahami? Masih ada masalah? Atau cukup? Alhamdulillah udah jelas Ibu. Terima kasih Ibu. Lain, ada pertanyaan lagi nggak? Ibu, berarti patokannya di kolon ya. Kalau kolon mat munfasil qasr hamzah qabla apa? Mim jamak qabla hamzahnya juga silah al qasr gitu ya, Bu. Nah, kan ini Kalau kan misalkan sama-sama kolon, non. Kok patokannya kolon gimana? oh, iya Bu ya, maksudnya mim jamaknya patokannya di munfasil kolon gitu, Bu. Ketika mim jamak itu dibaca silah. Iya. Ketika mim jamak yang bertemu hamzah qatha itu dibaca silah. Kan tadi saya katakan, karena mim jamak yang bertemu hamzah qatha itu kalau dibaca silah itu sesungguhnya dia hukumnya mat munfasil, bukan mim jamak lagi. Paham ya? Makanya kenapa kalau Anda perhatikan di kaidah 1 dan kaidah 2 itu kolon ketika di kaidah 1 itu bisilahnya cukup bisilah, tidak pakai diberi batasan bisilah ma'al qasr atau bisilah ma'atawasud. Sebut lagi nih. Di kaidah mim jamak nomor 1, itu kolon kan membacanya bisukun bisilah. Kenapa kok bisilahnya tidak perlu dipakai batasan bisilah ma'al qasr? Karena dia pasti mat tabi'i. Jadi pasti berqasr. Tapi waktu di mim jamak yang bertemu dengan hamzah qatha waktu silah, kenapa kolon pakai ada batasannya bisilah ma'al qasr, bisilah ma'at tawasud? Karena dia mat munfasil gitu. Dan mat munfasilnya kolon itu ada qasr, ada tawasud gitu. Paham maksudnya? Anda nggak nanya waktu itu, kenapa kok sama-sama silahnya kok waktu di kaidah nomor 1 kok kolon itu cukup bisilah saja. Tidak pakai dikasih bisilah ma'al qasr. Ya kan? Kan sama-sama silah itu. Beda kan nomor 1 dengan nomor 2 kan? Kalau nomor 2 ada batasannya, ada tambahan penjelasan bisilah ma'al qasr dan bisilah ma'at tawasud karena dia hukumnya berubah menjadi mat munfasil. Gitu. Bukan lagi idhar syafawi. Bisa difahami ya? Oke? Bisa difahami, oke. Nah, lalu mimul jam'i qabla hamzatul qat'i. Oke. Di sini untuk kholaf. Nah, ini kan berarti yang membaca sakta di sini hanya kholaf saja kan? Anda perhatikan di mimul jam'i qabla hamzatul qat'i yang tadi ditanyakan kan itu kan? Apakah dia ada hukum as-sakin al-mafsul gitu kan? Iya, Ibu. Nah, pertanyaan saya, kaidah as-sakin al-mafsul itu kan Warish membaca nakal. Oke. Kholaf membaca dengan at-tahqiq dan as-sakat ketika wasol. Dia tambah dengan an-nakal ketika waqaf.
lalu kholat membaca dengan at-tahqiq ketika wasol, dan ditambah dengan an-naql ketika waqaf. Gitu kan? Itu aja, al-bakun tahqiq kan? Lalu ada catatannya di situ, jangan lupa. Ketika as-sakin al-mafsul itu adanya di mim jamak. Saya kalau menyebut as-sakin al-mafsul di mim jamak, saya nggak perlu lagi memberikan batasan sesudahnya hamzah ya. Karena kalau saya sebut as-sakin al-mafsul berarti mim jamaknya pasti bertemunya hamzah. Karena kalau yang tidak bertemu hamzah kan bukan as-sakin al-mafsul hukumnya. Oke, Anda perhatikan ketika mim jamak itu dibaca silah, di sini ayatnya annakum ilaihi tuhsyarun. Warash nih, aku baca. Annakum ilaihi tuhsyarun. Ada enggak as-sakin al-mafsulnya di situ? Enggak ada. Yang ada adalah mad munfasil. Yang sukun di situ bukan lagi huruf shahih, tapi huruf mad. Oke? Itu sebabnya Warash kalau ada mim jamak bertemu hamzah qata, maka yang diberlakukan adalah silah ma'atul, bukan an-naql. Paham? Karena yang punya dua kaidah di situ yang double kan cuma Warash saja. Warash di mim jamak bertemu dengan hamzah qata dia membaca silah ma'atul, di as-sakin al-mafsul dia membaca an-naql. Nah, yang harus diingat adalah Warash ketika membaca silah ma'atul di mim jamak yang bertemu dengan hamzah qata, itu as-sakin al-mafsulnya udah enggak ada lagi. As-sakinnya udah enggak ada ya. Yang terjadi apa di situ? Wawu sukun sebelumnya dhammah bertemu dengan hamzah qata. Jadi mad munfasil kan? Bukan as-sakin lagi. Karena definisinya as-sakin al-mafsul jangan lupa. Apabila ada huruf shahih sukun bertemu dengan hamzah yang penulisannya terpisah. Ya, huruf shahih sukun bertemu dengan hamzah, penulisannya terpisah. Oke. Nah, yang dimaksudkan huruf shahih sukun di situ adalah bukan huruf mad. Itu yang penting, yang harus Anda tahu. Yang dimaksudkan dengan huruf shahih sukun di as-sakin al-mafsul itu adalah bukan huruf mad. Karena huruf len termasuk. Ya, len kan termasuk. Wa idza khalau ila itu kan masuk khalawila. Itu len kan, harfu len kan. Jadi yang dimaksudkan dengan huruf shahih sukun di as-sakin al-mafsul itu adalah selain huruf mad. Ya, tapi kalau annakum ilaihi tuhsyarun itu kan yang sukun kan jadi wawu, bukan mem lagi. Karena yang sukun bukan mem lagi, maka hukum an-naql untuk waris tidak ada. Jadi yang diberlakukan untuk waris adalah mem jamak bertemu dengan hamzah qata dan wajib dibaca silah ma'atul. Oke, nah, jadi jawabannya memang sudah seperti ini. Tinggal ini harusnya kholaf itu ada dua wajah ya. Kholaf wajah pertama ini kan mengulangnya dari sila ya, bukan dari sila, dari tul munfasil. Lalu ya, jadi ini kholaf hamzah itu Anda pesa jadi dua, tambah satu baris lagi di bawahnya. Tambah satu di bawahnya, satu baris ya, tambah satu baris di. Oh, tapi kan itu ada yang dicoret jangan dihilangkan supaya bisa jadi catatan untuk Anda. Biarkan saja itu, tinggal nanti nomornya diganti, tambah satu di bawahnya, oke. Itu pisah antara kholaf dan kholat. Kholaf dulu, baru kholat. Kholaf 2 dan kholat, wakholat. Ada kholat ma'ahunya ya. Di situ kholaf 2. Oke, nggak apa-apa seperti itu, yang penting paham. Nah, di sana ada kholat ma'ahunya kholat. Kebalik. Yang nomor 11 yang ada kholat. Oke, di situ ada kholat di belakang. Andaro jama'ahunya.
Oke. Di bisukunnya itu kasih garis miring di tahqiq. Garis miring aja. Aduh, garis miringnya susah ya. Oke, atau kalau nggak garis miring dalam kurung deh. Oke, tulis at-tahqiq. Kasih space dulu supaya enggak. Gitu aja kalau enggak at-tahqiq. Oke, begitu jawabannya. Jadi di situ bisukun itu ketika mem sukunnya dilihat sebagai mem jamak. Ya, at-tahqiq ketika dilihat di situ sebagai as-sakin al-mafsud. Paham maksudnya? Kan itu kan satu kalimat, satu huruf, tapi dia ada dua masalah sebenarnya. Ya, jadi kalau di situ disebut bisukun berarti dilihat dari mem jamaknya gitu. Kalau disebut at-tahqiq berarti dilihat dari as-sakin al-mafsulnya gitu. Jadi tinggal yang bawah yang kholaf itu di situ ganti sakta. Bukan diganti sakta, tambah sakta. Yang sebelumnya sama kan? Bitul bi antanisila bil imalah. Tinggal kasih tambah sama gitu aja supaya kelihatan samanya. Gitu lebih mudah. Pertama nggak banyak ngetik juga, yang kedua lebih kelihatan persamaan dengan sebelumnya. Sampai situ paham? Kalau begini ini sudah masuk as-sakinnya. Jadi tinggal nambah kholaf saja, kholaf yang sakta dan kholaf yang at-tahqiq. Tapi kholaf yang at-tahqiq itu sama dengan warsh. Nggak sama kan? Dengan al-kisai juga karena warsh fathah dan taklil. Dengan al-kisai nggak sama, kenapa? Karena munfasilnya diatu. Jadi dia memang harus dipisahkan dengan yang lain. Jadi kholaf sendiri, oke. Seperti itu bacaannya. Ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Urutannya sudah betul itu seperti itu. Nah, jadi yang nomor 11 tadi itu Anda bisa menyebutnya hamzah. Tapi bagus gitu, kholaf atau kholaf kholat lebih bagus. Kholaf, lalu kholaf yang sakta. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Silakan. Di mana belum pahamnya? Yunita sudah. Mana tadi Farida yang mengerjakan? Paham nggak, Fat? Kamu? Iya, Ibu. Oke ya. Ya, yang lain? Gimana nih yang lain? Diem paham kan? Bukan bingung mana yang ditanyakan kan? Yang lain? Aman? Insya Allah paham Ibu. Paham ya, Fitri. Siapa lagi? Yang lain? Yang lain? Yang diem aman ya? Insya Allah Ibu paham. Insya Allah Ya. paham, Bu. Oke. Siapa yang mau baca sekarang ayat ini? Silakan. Salsa Ibu. Ayo, silakan. Kolun wajah pertama. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma 'alaihi. Wa man ta'akhkhara fala isma 'alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ya, nomor 2. Kolon wajah kedua. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Nah, di situ kan mat munfasilnya qasar, jadi qasar sama qasar semuanya. Terus. Ibnu Katsir. Anda sebenarnya di mat munfasil itu Anda bisa kasih catatan mat munfasil 1, mat munfasil 2, mat munfasil 3 gitu ya. Karena itu kan ada beberapa mat munfasil kan. Jadi Anda tidak menyebutnya tidak satu, tapi
bisa mad munfasil 1, 2, 3 itu kan ada beberapa mad munfasil ya. Fi 1, fala 2, fala lagi 2, 4, ada 4 munfasil. Ya, terus? Ya, habis itu Ibnu Katsir. Wattaqul fama ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Oke, terus? Kolun wajah ketiga. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Oke. Kolun wajah keempat. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Oke, Al-Kisai. Al-Kisai. Wa man ta'akhkhara fala wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqe. Jangan take. Jangan take. Beda nggak sih take dengan take? Beda ya? Jangan bukan tapi e. Take. Nah, take, bukan take. Nah, Dari ulang ya, Ibu. ya. Man ta'akhkhara fala. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqe. Ini aku masih belum nyaman kan malah kamu. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqi. Liman ittaqe. Ya, nggak pakai ya. Take. Ya, take, nggak pakai liman ittaqi. Liman ittaqe. Ya, nya dibuang. Terus. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Oke, sekarang Warash. Warash. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Fathah. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ya, terus Warash wajah kedua. Warash wajah kedua. Wa ma ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Iya, take. Ya. Ulang. Wa ma ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqa. Oke. Wattaqullaha wa'lamu
أنكم إليه تحشرون. Ya, terus kholaf. Khalaf wajah pertama. Wa man ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqe. Take lagi, take. Jangan take, take. Gimana sih, Bu? Take, aja, bukan tapi E. E. Kamu orang mana sih? Kalau boleh tahu. Orang Tangerang, Ibu. Oh, itu imalahnya Tangerang gitu ya. Take, Liman ittaqe. Gimana? toke. Jangan kayak toke. Take. Apa ya? Itu dalam bahasanya apa ya? Tempe. Tempe dengan toke beda nggak sih? Kalau toke kan gitu. Take, limanit, take, tempe, take. Limanit. Kayaknya Liman ittaqe. ya pakai no. Ujungnya jangan pakai Oh, liman ittaqe. Mana ya? Take. Ya, ayo, guys. Langsung buat aku ya, Bu. Ya. Nanti latihan imalahnya ya. Iya, Ibu. Terus. Ya. Wattaqullaha wa'lamu annakum wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ya, terus. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Ya. Sudah kan? Itu. Siapa yang bertanya? Ibu Eka mau bertanya yang tadi, Bu, bacaan imalahnya sama yang takbirnya. Gimana? Yang apa namanya? Yang limanitak kayak gitu, take gitu. تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي. Itu imalah. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي. Itu taklid. Take, kan beda tuh. Beda kan? Bedanya tipis saja memang. Take, manit, take, malah itu. Limanit, take, itu taklid. Tipis ya bedanya ya. Take, kan beda tuh. Beda nggak sih? Tahu-tahu nggak ada bedanya nanti menurut Anda yang saya contohkan. Ta'akhkhara fala isma alaihi liman ittaqi. Liman ittaqi. Itu malah, itu taklid yang kedua. Oke? Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Sudah ya? Aman ya? Kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk di, nanti tolong di-share ke grup yang kerjaan yang 1-2, kan kalau nggak salah ada 4 soal ya ini ya? 1, 2, 3, 4 yang kemarin ya? Ada 3, Ibu. Ya, oh berarti yang di pendalaman yang 4-nya belum saya masukkan ya ke Anda ya. Yang innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun kelas 1-nya berarti. Nah, kalau gitu yang Ali Imran 91 semua kerja aja. Yang Ali Imran 91 semuanya kerja. Nanti kita cek. Oke, ya, sekarang saya masuk di
Ini boleh ditutup ya, yang share screen-nya. Gantian saya mau share ya. Nanti nggak apa-apa ya, yang sudah kerja, yang ayat 1, ayat 3, sama ayat keempat, innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun tadi yang saya bilang. Ali Imran ayat berapa tadi? Ali Imran 91, Ibu. Nanti di-share di grup ya hasilnya. 3 ayat aja kan. Nah, kita sekarang masuk di ini masih bab fathah, imalah, dan taklil bagian 3. Ini kategorinya pengecualian, mustasnayat. Ini pengecualian bagian 1. Materi berikut ini menjelaskan beberapa lafaz yang dikecualikan bacaannya oleh Imam Qiraat 7 tentang bacaan imalah karena harokat kasro. Apa itu? Alif yang berasal dari ya yang dibaca imalah oleh Al-Kisai, namun tidak dibaca imalah oleh Imam Hamzah. Apa kalimatnya ahya? Kata ahya di mana saja dalam Al-Quran, Al-Kisai membaca dengan imalah. Lalu ru'ya ya fi surat Yusuf itu sama. Jadi ini kalimatnya tinggal diikuti aja ya. Ar-ru'ya yang ada di surah Yusuf juga, qad saddaqta ru'ya dengan wa ma ja'alna ru'ya allati dan seterusnya. Lalu ada kata mardhat fi ayyi makan, di mana saja. Lalu khotoya di mana saja berada dalam Al-Qur'an. Kalau tadi hanya di ayat yang ada surah yang disebutkan ya. Lalu mahyahu sawa mahyahu al-jasiyah tuqati haqqo tuqati al-imran tuqah minhum tuqah surah al-imran 28 qad hadan wa qad hadan hadani fi ayyi makan dimanapun berada. Ansani kalau hadannya di al-an'am, hadani di mana saja. Ansani itu di surah Kahfi. Lalu asani wa man asani Ibrahim, asani bis-shalah Maryam, atani yaitu atania atau atani. Itu bacaannya Al-Kisai membaca bil imalah, Warsh membaca bil fathah wa bil taklil, kecuali di lafadz mardha. Nah, berarti nomor 4, maka dia membaca dengan fathah. Hamzah bil fathah untuk keseluruhannya tadi itu. Kalau kaidah usulnya kan hamzah imalah ya. Illa fi maudhi'ain, kecuali di 2 tempat. Wa annahu wa amata wa ahya. Ya. Sama tuqo di Ali Imran dan hadani dimanapun maka dia membaca dengan imalah. Kecuali itu saja. Ya, jadi itu yang dibaca imalah oleh Hamzah. Harusnya menurut kaidahnya dia seluruhnya imalah. Al-Bakun semuanya dibaca dengan fathah. Kecuali idza kana ala wazni fa'la min dawatil ya'i mithlu saddaq tarru'ya. Saddaq tarru'ya. Abu Amr membaca dengan taklid. Ya. Jadi Al-Bakun membaca semuanya tadi dengan fathah kecuali wazan fu'la di zatil ya. Wazan fu'la dan wazan fu'la di zatil ya maka dia membaca dengan taklid. Abu Amr. Ini tinggal dihafalkan ya kalau mustasnayat ini ya. Yang berikutnya alif al-mutatarrifah allati asluha waw. Alif di ujung yang aslinya waw. Bisa kita lihat tahaha, talaha. Oke, ini aslinya waw ya. Ar-riba bi ayyi makan, al-quwwa, duhaha, ad-duha. Al-Kisai bil imalah, Warsh bil fathi, bil taklil, Al-Bakun bil fathah. Ya. Untuk ar-riba, al-quwwa, duhaha, dan wad-duha, Hamzah wal Kisai bil imalah, Warsh bil fathi, wa bil taklil, illa fi al-lafdir riba, falahul fathah. Ya, di riba ini Warsh hanya fathah saja. Al-Bakun bil fathah. Banyak. Ini jangan sampai di sini Anda kejebak dengan usul ain. Ya. Jadi ini yang maksud yang dikecualikan. Makanya kemarin kan ada usul ain kan, wasyamsi wal laili idza saja, kan bisa usul ain. Tapi di sini dikecualikan dari itu. Alfat mahsusat, budaya, mahyaya, maswaya. Saya punya catatan. Ru'ya,
ru'yat, kamishkat, duril kisai, ini duril kisai, bukan al-kisainya, bil imala, warsh bil fathih, wa bit taklil illa fi kamishkatin, fi illa apa itu kamishkatin, apa itu surah An-Nur itu? Walahul fathah fathah. Samuri kamishkatin fiha itu ya. Mishkatin fiha misbah, al-misbah. Nah, kalau itu dibaca fathah oleh Warsh, fathah saja. Lalu al-baqun bil fathi illa maswahu maswakum maswahu hamzah wal kisai gitu. Semuanya tadi itu al-baqun membaca dengan fathah kecuali lafaz maswahu maswakum maswahu hamzah wal kisai. Hanya lafaz itu saja. Ini kalau jualan tinggal dibaca ya. Yang berikutnya lafaz roma walakinna Allaha roma. A'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Fahuwa fil akhirati a'ma. Amma fi qawlihi wa man kana fi hadhihi a'ma. Di tilkal ayat, di ayat yang sama. Fasyu'ba bil fathah. Apa? Tilkal ayat fasyu'ba al fathah. Suwa fi qawlihi ta'ala makanan suwa. Sudah ini lain lagi ya. Ini masuk yang atas. Sudah fi qawlihi ta'ala ayyutraka sudah. الخلاصة في لفظ أعمى موضعين في سورة الإسراء أما اللفظ الأعمى في الموضعين حمزة والكسائي والشعبة. أمال أبو عمرو اللفظ في موضع أول الفتحة في موضع الثاني. أوكي يعني مثلا ini Hamzah wal Kisai wa Syu'bah bil imalah Warsh bil fathi bil takdir al-baqi bil fath. Nah, di lafaz a'ma tadi itu amalan lafzul a'ma fil mawdi'aini Hamzah wal Kisai wa Syu'bah. Sesuai ya. Oke. Amal Abu Amr al-lafzu fil lafzu a'ma itu fil mawdi'il awal. Di tempat pertama saja. Ya, di sini nggak ada catatannya ya. Ada mas nggak sih? Amma fi qawlihi wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Tilkal ayat fa Syu'bah fathah. Jadi Syu'bah membacanya dengan fathah. Jadi Syu'bah membaca imala itu hanya di Abu Amr isinya ya. Amal Abu Amr. Di buku Anda sama seperti yang di layar ya? Ada perubahan nggak? Sama, Ibu. Lafil qurra lahum al-fathah fil mawdi'ain. Qalla la Warsh al-lafzu fil mawdi'ain bi khilafi tafsir. Amal lafzu fi qawli surat Hamzah wal Kisai faqat. Ini kita nggak membahas apa yang di tempat yang lain, kita membahas apa yang di tempat ini saja. Ya, jadi amma fi qawlihi ta'ala wa man kana fi hadhihi a'ma, berarti tempat yang pertama. Karena ini kan kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa abul sabila. Fi tilkal ayah fasyu'ba al-fathah. Sebab baca fathah. Lalu yang berikutnya al-baqun bil fathah ya, semuanya bil fathah. Yang keempat al-fat mahsusah taro al-jam'ah. Taro al-jam'ah. Hamzah di imalatir ra tari fil wasliyah. Tari al-jam'ah. Coba buka itu asy-syu'ara. Asy-syu'ara ayat 61. Nah, ketemu? Asy-syu'ara ayat 61. Falamma taro
al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Itu ketika dibaca wasl, Hamzah membaca dengan imalanya ro. Falamma tari'an itu. Wa fil waqfi bi imalatir ra'i wal hamzah ma'a tasjilil hamzati bil maddi wa bil qasr. Lamma taril jam'an itu. Jadi yang dibaca imalat tidak hanya ro-nya, tapi juga hamzanya, dan hamzanya itu dibaca dengan tashil. Tashilnya hamzah, ro-nya bisa, maksudnya yang bil maddi wa bil qasri itu ro-nya ya. Ketika hamzanya dibaca tashil, ro-nya itu bisa 6 harokat. Bil maddi untuk hamzah itu 6 ya, jangan salah. Karena kalau bil maddi untuk selain hamzah dan warash itu 4. Tapi kalau untuk warash dan hamzah sebutan bil maddi itu dengan 6 harokat. Wa bil qasri dan 2 harokat. Falamma tari, itu yang bil maddinya. Taril jam'ani. Lamma taril jam'ani. Jadi yang dibaca imalah itu ketika waqaf ya. Tari salah saya. Tapi kalau waqaf, kalau wasol yang dibaca imalah hanya ro-nya saja. Coba saya buka hamzah ya. Hamzah. Kalau misalkan wakaf, dia wakafnya itu ditareknya, Bu. Ya. Ya. Oh, Kan kalau waqaf kan itu hamzahnya panjang. iya. Ya, jadi kalau waqaf itu hamzahnya panjang. Waqafnya di mana tadi? Pertanyaannya gimana? Imalanya di ro dan di hamzah kalau waqaf. Tapi ro-nya itu atasir hamzah bil mad di atas. Bentar ya, saya bukakan yang hamzah. Al-Asy'ara ayat 61. Itu sama dengan syufaha kayak gitu ya, karena ujungnya hamzah kan. Asy'ara ayat 61 ditulisnya seperti apa? Saya share ke Anda ya, ini riwayat Khalaf. Saya grupnya ini. Last air. Nah itu tuh, ditulisnya, penulisannya kalau di mushafnya Khalaf seperti itu. Itu. Ya, masih jelas ya. Jadi kalau wasol yang dibaca imalah hanya ro-nya saja. Tapi kalau waqaf yang dibaca imalah hamzah, ro dan hamzahnya, dan panjangnya bisa 2 bisa 6 bisa 4, bukan 2 bisa 6 bisa 4. Yang berikutnya al-Kisai bil imalati hamzati waqfan wa fil wasli fathah. Ya. Al-Kisai membaca hamzah itu dengan imalah ketika waqaf. Kalau wasl dia membaca fathah. Warash bil fathi wa bil taklil fi hamzati waqfan ma'a thalathati badal. Bil fathi wa taklil fil hamzati waqfan ma'a thalathati badal. Gimana badalnya? Badalnya yang mana? A-nya itu kan badal. Kalau waqaf kan dia mad badal kan? Apa definisi mad badal? Hamzah atau huruf mad sebelumnya hamzah. Hamzah bertemu dengan huruf mad. Ini Anda taruh A-nya ini ada menyebutnya mad badal atau mad tabi kalau waktu. Dan
Ikhlas bil fathi wa taklil bil hamzati waqfan ma'al fathah. Bil fathi halal wasl. Kalau wasal dia membaca dengan fathah. Al-bakun bil fathah. Selesai kan? Mana yang jadi pertanyaan? Ibu izin bertanya. Ini majrihannya belum masuk. Ya, silakan. Emang kenapa ya Bu bisa ada mustasnayat gitu Bu? Ya, karena kiroat itu berriwayat. Jadi kiroat itu kan diriwayat, diterima berdasarkan riwayat. Nah, karena berriwayat, maka tidak semuanya itu bisa tercover dalam kaidah. Jadi ada kaidah yang dirumuskan oleh ulama karena secara umum bacaannya seperti itu, tapi harus dikecualikan karena dalam prakteknya, dalam kenyataannya ternyata ada yang bacaannya tidak seperti itu gitu. Jadi gimana bahasanya kalau nggak dikecualikan? Kalau saya ngambil dalam seharian tuh gimana ya? Yang gini, kaidah nih kaidah. Sambal itu pedas gitu. Ya. Kan kayak sebut lagi secara umum sambal itu kan pedas ya. Paham, saya mengambilkan contoh. Contohnya misalnya tadi tentang bab ro di ujung atau ya di ujung yang apa sih bahasanya? Alif di ujung yang asalnya dari wawu atau dari ya. Ulama kan mengambil kesimpulan tuh. Ternyata kalau ada alif di ujung, alif maksur, alif di ujung kalimat maksudnya, yang dia itu gantian dari hamzah, maka bacaannya itu seperti ini, disimpulkan, dibuat rumusan. Oke. Nah, ternyata kok tidak semua bacaan Al-Quran itu masuk ya dalam kaidah tadi itu. Ada yang nggak masuk gitu. Karena ada yang bacaannya tidak seperti itu. Gitu. Ya. Contoh misalnya, yang gampang aja. Ini aku ambil yang contohnya sekarang ini. Majreha misalnya. Majreha. Majreha itu kan hafaz. Kalau ada ro seperti ini, lalu diikuti domirha, itu kan dia tidak membaca imalah. Kaidah umumnya hafaz, dia tidak membaca imalah. Ternyata kok yang di surah Hud itu dia baca imalah ya? Gimana nggak masuk pengecualian? Yang bertanya. Hah? Jadi gimana? Kalau ternyata bacaan ini keluar dari kaidah yang dirumuskan oleh ulama, keluar dari kaidahnya hafaz secara umum, mau nggak mau kan harus masuk pengecualian. Iya kan? Harus masuk kecualian dong. Karena apa? Karena kenyataannya bacaannya hafaz itu di sini membaca imalah. Sedangkan kaidah umumnya dia harusnya ini tidak imalah. Gitu. Tapi dia menerima dari gurunya, dari Nabi, imalah. Kan harus disebutkan. Oke, bisa dipahami? Bisa Ibu. Insyaallah. Oke, nah kalau seperti itu kan kaidah itu ulama yang merumuskan. Kaidah tajwid, kaidah qiraat itu kan ulama yang merumuskan. Jangan lupa kaidah itu dirumuskan setelah bacaan Al-Qur'annya ada. Jadi bukan kebalikannya. Ya. Makanya kalau misalnya Anda membaca ad-dunya, itu kan harusnya kalau menurut kaidah kan nun sukun bertemu ya kan, kalau hafaz kan ilmu ma'al gunnah. Tapi ternyata kalau prakteknya dia tidak membaca ilmu, mau apa? Dia menerima dari gurunya seperti itu. Ya, bisa dipahami ya? Karena Quran itu diterima dengan riwayat, berdasarkan riwayat. Jadi kalau secara riwayat diterimanya seperti itu, ya harus dibaca seperti itu.
Jadi bukan kaedahnya ada dulu, baru Qur'annya turun, bukan. Qur'annya ada dulu, baru ulama membuat rumusan kaedah. Itu semua begitu. Tajwid juga begitu. Ya, makanya tempo hari sudah pernah saya sampaikan ya. Kalau kan satu di antara persyaratan diterimanya qiraat itu kan kesesuaiannya dengan kaidah bahasa. Ya, ada 3 kan syarat diterimanya qiraat itu. Pertama, sanadnya harus mutawatir, riwayatnya harus mutawatir. Yang kedua, sesuai dengan salah satu rosam usmani. Yang ketiga, sesuai dengan salah satu kaidah bahasa Arab. Ya, walaupun itu bukan kaidah yang umum dipakai, tapi artinya sesuai. Itu kalau ada qiraat yang berdasarkan riwayat ternyata menyalahi kaidah, itu yang diambil riwayat, bukan kaidah untuk qiraat. Dari mana contoh misalnya? Contohnya yang sering saya pakai contoh inda bari'ikum. Inda bari'ikum. Harusnya menurut kaidah mana saja, setelah inda itu barinya itu i-nya itu harus kasar. Tapi ada riwayat inda bari'ikum sukun. Tapi karena itu riwayat seperti itu, dia yang dimenangkan, bukan kaidah bahasa Arab. Ya, dalam satu buku yang saya baca, bukan bahasa Arab yang menghukumi Al-Quran, tapi harus Al-Quran yang menghukumi bahasa Arab. Paham ya? Di situ ulama sepakat kalau ada pertentangan antara riwayat dengan kaidah bahasa dan riwayat itu bisa dipertanggungjawabkan, artinya periwayatnya secara mutawatir, maka yang dipakai adalah. Ini penting ya. Supaya nanti Anda tidak berdebat, kan itu menyalahi bahasa. Padahal salah satu ketentuannya kan qiraat itu harus sesuai dengan salah satu kaidah. Ini nah itu tadi yang saya katakan. Bahwa kalau ada perbedaan dan dia riwayatnya mutawatir, maka yang dibenarkan. Oke ya. Terjawab yang tanya. Iya Ibu, terjawab Bu. Maksud taruh jemaah nih. Ya, makanya saya bilang sebenarnya qiraat itu kalau Anda sudah belajar, Anda sekarang bisa, selamanya bisa. Gitu. Kenapa? Karena ya begitu itu. Sampai nanti akhir zaman ya qiraat ya seperti itu gitu. Jadi Anda tidak perlu lagi misalnya kalau bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin sampai kiamat ya bacaannya seperti itu gitu. Anda nggak akan ada perubahan misalnya menjadi Maliki Yaumiddin, nggak mungkin. Ya sudah seperti itu ya. Makanya sebenarnya qiraat itu ilmu pasti, itu ilmu yang enak gitu. Kalau sekali Anda bisa pasti bisa. Lafaz a'ma pada surah Al-Isra yang pertama, mungkin fi hadhi a'ma, Imam Hamzah dan Al-Kisai membaca imala, Warsh membaca fathah dan taklid. Adapun lafaz a'ma yang kedua, fa huwa fil akhirati a'ma, Syu'bah membaca imala seperti bacaannya Imam Hamzah dan Al-Kisai. Tentu Warsh membaca fathah dan taklid sebagaimana yang pertama karena termasuk datanya. Adapun pada lafaz sudah dibaca imala atau taklid ketika wakaf saja. Ini ya penjelasannya saja ya, tambahan. Oke. Nah, tadi di majriha fi qouli ta'ala bismillahi majroha. Hamzah Al-Kisai wa Abu Amr wa Hafs kan masuk hafaz. Gimana nggak mau masuk pengecualian? Padahal di ro itu hafaz nggak ada baca imala. Jadi masuk pengecualian, mau nggak mau masuk pengecualian. Ini pertanyaannya kenapa tadi pakai ada pengecualian bikin ribet gitu ya. Coba kalau nggak pakai pengecualian, kan itu sama aja tadi saya contohkan. Sambal itu pada umumnya pedas, tapi ini ada sambalnya nggak pakai cabai, memang kan nggak pedas dia. Jadi ada catatan sambal tanpa cabai, gitu ya. Ada sambal tanpa cabai, ada sambal saya itu. Jadi sambal ala bumi itu tanpa cabai. Paling cabai juga setengah gitu, setengah sepotong gitu aja. Saya paling banyaknya 1. Makanya di saya kalau cabai mahal nggak pusing, karena seminggu tidak paling 2 biji 3 biji gitu. Jadi kalau ada pengecualian sambal tidak pedas sampai. Majriha fi qouli ta'ala ya. Bukan apa-apa sih, padahal cabai sebenarnya bagus ya katanya untuk lambung juga malah bagus, bukan berisiko untuk lambung. Saya sempat diledek juga sama Prof. Anis yang rektor Unsri itu. Ini kan bagus, ini vitamin C-nya tinggi, bila langsung cek punya saya nggak bisa. Jadi salah satu kelemahan saya itu
cabai. Dan saya mengartikan bahwa cabai itu halal tapi tidak thayyib menurut saya. Khalaf al-Kisai bi'imala. Ini lafaz maksusa ya. Na'a fi qoulihi ta'ala wa na'a bijan. Wa na'a bijan. Dan itu Anda juga harus mengenali loh. Tidak semua makanan yang halal itu aman untuk Anda. Ada yang nggak cocok apa, misalnya timun, ada yang nggak cocok nanas, ada yang nggak cocok apa, itu harus dikenali sendiri. Dan kalau sudah tahu itu nggak manfaat untuk tubuh kita, ya dihindari. Khalaf al-Kisai bi imalatin nuni wal hamzati fi mawdi'ain. Oke, dengan imala na'i wa na'i. Khalaf bi imalatil hamzah fi mawdi'ain. Nah, yang begini-begini ini sebenarnya ada penjelasannya ya di buku itu. Saya kemarin sarankan Anda untuk beli buku ini ya. Sebenarnya yang enak itu buku ini. Ternyata ini ada dijual di Indonesia. Ya, buku ini ada dijual di Indonesia. Bentuknya seperti ini karena saya kemarin beli 15 eksemplar ya. Tapi saya kirim untuk teman-teman yang di luar Jawa. Kemasannya malah lebih cantik dari yang saya punya yang asal. Ya. Ini kalau Anda belajar Qiraat cukup enak karena ini mushaf, tapi karena ini ada penjelasan Qiraat 7, ada yang kelompok 1-2 aja. Tapi menurut saya ini yang lumayan lengkap. Ya, jadi Anda nggak repot-repot. Jadi kalau misalnya ngecek mana tadi Al-Imran PR-nya halaman ayat berapa? Di sini sudah ada penjelasannya. Khilafiyahnya itu sudah ada penjelasannya di sini loh. Jadi Anda tinggal menjamaknya saja. Kalau sudah terbiasa jamaknya cepat. Khallat bi imalati hamzah fi mawdi'ain. Ini ada dua. Khallat bi imalati hamzah fi mawdi'ain. Syu'bah bi imalati hamzah fil Isra wal Fath fi Fussilat. Ya. Isra dan Fussilat. Oh, ini tinggal ngikuti aja yang bisa senayat ini. Warash bil fathi wa taqlil hamzah li'annaha min babi dawatiyah. Al-baqun bil fath. Bil fath wa taqlil. Bil fath wa taqlil. تقليل ألفت محسوسة كلاهما في قوله تعالى أحدهما أو كلاهما إما يبلغ أو كلاهما أحدهما أو كلاهما. حمزة والكسائي بالإمالة الباقي بالفتح. Ya, oke. Ini PR-nya ya. Tambah PR, tapi memang Qiraatin harus banyak latihan ya. Kalau nggak pakai latihan agak susah. Karena kalau punya duit ya, tapi sekarang buku-buku itu sebenarnya semua ada PDF-nya. Tapi kekuatan saya membaca di depan komputer gini dengan yang buku langsung, saya lebih memilih buku langsung ya. Mohon maaf ya, mungkin karena saya kampungan aja. Jadi kalau lama-lama di depan HP gitu, lama-lama di depan komputer, letihnya itu lebih kuat dibandingkan membaca langsung. Qulna gitu minha jami'an, itu surah Al-Baqarah ayat 38. Hamzah al-Kisai, pada Sofi Taqlidul Warsh. Hamzah al-Kisai, pada Warsh. Hamzah al-Kisai, pada Sofi Taqlidul Warsh. Ini Warsh tidak taklid kan? Oke, betul. Hamzah al-Kisai. Lima yang bergunaan dengan kilahumanya ya, kilahumanya. Oke, kulnah itu PR-nya. Ini sudah ada tahlil qiraatnya ini. Ya, tikum bilang sekira kita karena Warsh sesuai. Anda kalau sudah bisa menjamak itu, bagusnya sih boleh aja ini dibaca ya, maksudnya untuk latihan gitu. Tapi langsung ke ini nggak bisa. Ya, tian nakum alaihim walaupun ini menjamaknya buddha ya halal waktu. Kulnah itu minha jami'an fa imma ya'tiyan lakum minni huda. Itu kalau wakaf di sini maksudnya. Halal waqfi itu maksudnya gitu.
Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kalau wakaf di situ, tapi kan Anda nggak wakaf ya berarti kaidah ini tidak berlaku ya. Huda ini, paham? Warsh bil fathih wa taklil hamzah wa tisai bil imala al-bakum bil fathah. Amma halal wasli la imala wa la taqlila li ahadin. Paham ya maksudnya? Qulna itu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman. Jadi kalau wasol ini tadi penjelasan ini itu kalau wakaf, tapi kan nggak mungkin wakaf di situ. Kecuali kalau nafasnya imma ya'tiyannakum minni hudan, kan harus diulang juga sebelumnya ya. Nah, sebenarnya kalau dalam latihan yang begitu boleh dilakukan. Amma halatal wasli la imalata wa la taqlila li ahad. Jadi kalau dibaca wasol maka tidak ada yang membaca imalah dan tidak ada yang membaca taklil. Budaya Zatul ya'i min lahdin mahsus warsh bil fathi wa taklil. Urul kisai bil imalah al-babu alaihim lafaz khusus juga hamzah bidunya. Oke, ini thariqatul jam'. Anda mau baca? Nggak usah ya. Latihannya ini. Latihannya di ayat yang sebelumnya tadi aja. Ali Imran 91 ya, Ibu? Ya. Ali Imran 91 tadi ya. Iya. Oke. Ini sebenarnya hari ini kita pertemuan ke-6 ya. Saya tambah yang berikutnya ya. Waktunya berapa menit lagi sih? 15 menit lagi, masih ada. Ini pertemuan ke-6, masih fathah imalah dan taklil bagian 4. Saya agak cepat dikit di sini, karena tadi itu kan tinggal dibaca di sini. Nah, tadi pada pertemuan ini membahas tentang bacaan fathah imalah dan taklil karena kasro. Kalau tadi, ya kalau yang sebelumnya itu karena zatul ya, atau karena durro, atau karena ru'usul ay, atau karena wazan fa'la, fi'la, fu'la, atau wazan fa'ala dan fu'ala. Oke ya, itu kan? Zawatul ya, durro, fa'la, fi'la, fu'la, ru'usul ay, fa'ala, fu'ala. Ada zatul ya yang disulasi mujarrad, ada yang sulasi lazim. Nah sekarang ini imalanya itu karena harokat kasr. Alif pada fi'il madhi sulasi mujarrad khusus pada 10 lafaz yang akan dijelaskan pada syatibi berikut itu. Itu pakai fasulasi wa yuzawat bimadhiyin amil khaba khafu qad fatu jamala Wahaqo wazawuja asya'a wazadafus Waja'a binudakwana wa fi sya'a mayyala. Itu notubnya. Itu sebenarnya lafaz-lafaznya ya. Nah, ringkasnya gini. Alif yang ada di fi'il madhi sulasi mujarrad pada lafaz ja'a, sya'a, zawu, khofa, khoba, zada, rona, haqqa, dan toba. Ya. Imam Hamzah untuk seluruh lafaz ini, yang 10 ini, dia membaca dengan J, Sh, Z, dengan ZG ya. Zego ya. Deqa, khifa, khiba, zida, rina, heqa, dan teba. Itu semuanya dibaca imal oleh Hamzah. Ya. Ibnu Zakwan, ja'a dan sya'a dibaca imal. Zada bil imalah hanya yang ada di surah Al-Baqarah. Amma fi ghairiha falahu wajhani al-fathah wa imalah. Nah kayak gini kan gimana? Ini hebatnya ulama kita ya, merumuskan kaidah yang sangat luar biasa dan dia pasti menguasai seluruh bacaan dalam Al-Qur'an dalam ragam qiraat. Karena kalau nggak mana bisa dia menjalankan itu. Ternyata zada itu yang dibaca oleh imalah, dibaca oleh Ibnu Zakwan dengan imalah itu hanya ada di surah Al-Baqarah. Ya, di
yang lain gitu. Ya, macam fathah kan? Bakil alfan bil fathah. Maksudnya apa? Ibnu Dzakwan selain ja'a, sya'a, zada, dia membaca dengan fathah. Untuk 10 lafaz tadi itu yang dibaca imalah hanya ja'a dan sya'a. Zada yang dibaca imalah saja itu hanya di surah Al-Baqarah. Di surah yang lain dibaca dengan fathah dan imalah. Selain yang 3 lafaz itu dia baca dengan fathah. Oke. Syu'bah wal Kisai rona fil mutaffifin bil imalah. Selain rona yang di surah Al-Mutaffifin dibaca dengan fathah. Al-Baqarah seluruhnya. Alif yang terletak sebelum ro mutatorrifah maksurah. Ya, alif yang terletak antara dua ro, di mana ro kedua berada di akhir kata dan berbaris kasroh kaidah disebut berikutnya. Ini beda lagi ya. Ini ro, kalau tadi itu kan lafadznya, ya. Jadi kalau di sini rona itu bukan karena ro-nya, tapi karena lafadz ronanya, gabungannya. Jadi ini yang dihafalkan ja'a sya'a zawadha khafa obazada rona haqqa dan toba. Sedangkan yang berikutnya itu karena ro berharokat kasro di akhir kalimat. Makanya sebutannya ro mutatorrifa maksur. Ro mutatorrifa maksur. Ro yang berada di akhir kalimat dan berharokat kasro. Kalau ada alif qabla ro mutatorrifa maksuro, an-nahari, an-nari, al-absari, ad-dari, al-ghori, al-ghaffari, ya. Ada alif sebelum ro, yang ro-nya itu di ujung kalimat dan harokatnya kasro. Warash ditaklim. Nah, wajhan nahiri wakfu akhirahu dan seterusnya. Abu Amr wa Duril Kisai, jangan sampai salah untuk ro mutatorrifah maksura yang membaca imalah itu Duril Kisai, bukan Al-Kisai. Lalu Al-Baqun bil fathah. Ini lebih mudah ya mengingatnya ya. Sama aja yang kemarin juga mudah kan. Fa'ala, fi'ala, fu'ala, fa'ala, fu'ala. Ya. Lalu zatul ya, zawatul ya, atau zatul ya, atau ro. Ini di sini ro. Atau durro. Kalau di sana durro ya. Kalau ini ro mutatorrifah maksura. Cirinya ro mutatorrifah maksura, dia posisinya di ujung, harakatnya kasro, dan sebelumnya alif. Alif bainar ro'aini, ada juga alif yang posisinya di antara dua ro dan ro yang ujung kasro. Oke. Aborori ini kan alif nih, ada di antara bainar ro'aini, di antara dua ro yang di ujung kasro. Asyra dan seterusnya. Warasu Hamzah bitaklil, Abu Amr wal Kisai bil imalah, Al-Baqun bil fathah. Lafaz zawat pada firman Allah wa izzawatil absar dan amzawat anhumul absar. Seluruh imam qiraat 7 membaca fathah, sedangkan lafaz dhaqat seperti dhaqat alaihimul absar dan khafu baik yang diidhafakan dengan ta atau dhamir, Imam Hamzah membaca dengan sementara Al-Baqarah. Selesai itu. Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wa mutatarrifah bisyawatu. Di sini Anda pakai di anu enggak ya? Ini ya. Nanti di yang akan datang insyaallah ya. Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim fatamallahu ala qulubihim ba'da min wa hamzah ba'da min wa hamzah wa ala absarihim in ra'atat maksura bihim ghil ba'da min wa hamzah bisyawatu wa qalaf bilawna ada. Ada pertanyaan sama sini? Ibu mau izin bertanya tapi di luar dari judul ini Bu. Ya, apa itu? Mengenai kenapa waras kolun sama waras itu jarang sama gitu Bu bacaannya. Kan kalau misalnya yang lain kan. Iya, kan kalau misalnya yang lain kan kayak misalnya perawinya kan pada banyak yang sama gitu. Sedangkan Nafi ini kolun sama waras tuh kayaknya bertentangan mulu gitu Bu. Itu kenapa Ibu?
Iya, gini, sebenarnya Anda jangan mengira bahwa Warash itu tidak bisa riwayatnya Kolun. Ya. Begitu juga sebaliknya. Bukan berarti Kolun itu tidak menguasai apa yang diriwayatkan oleh Warash, tidak. Ulama-ulama dulu itu kan hebatnya, jangankan qiraat gitu ya. Mereka ilmu-ilmu yang lain pun menguasai itu luar biasa. Ya. Tapi yang dipopulerkan lebih yang itu gitu aja. Ya, jadi kalau pertanyaannya lebih yang lebih dipopulerkan yang itu. Warash ini kan orang kota ya. Kota ini tinggalnya di Madinah. Jadi bahasanya memang lebih halus ya, kebanyakan. Anda perhatikan di Hamzah itu ada persamaannya. Tapi yang beda itu di mana? Di Hamzah mufrad beda. Ya, di mim jamak sama kan? Hanya dia panjang hasilnya. Yang nggak sama gimana aja? Hamzah mufrad nggak sama. Karena kolon, oh iya di sini nggak ada yang sama ya, karena kolon fathah ya. Kolonnya fathah. Jadi bukan berarti kolon tuh nggak tahu riwayatnya Warash ya, begitu juga sebaliknya. Kalau dari yang saya baca itu sebenarnya mereka sama-sama tahu itu ngaji dari Nafi itu mereka ngaji, hanya yang lebih beliau populerkan ya. Ya, kalau yang lebih dipopulerkan yang itu kira-kira apa ya? Kalau saya lebih menyendungi soal selera bacaan. Ya kan? Kalau misalnya Anda punya 2 baju, Anda dua-dua punya tuh, tapi ada kan baju yang Anda pakai itu habis Anda cuci, Anda pakai lagi, habis Anda cuci, Anda pakai lagi. Masalahnya apa kira-kira? Kalau saya menggambarkannya seperti itu. Anda punya nih 2 baju. Anda punya 2 baju. Atau 2 mukena deh. Tapi kok yang Anda pakai itu lagi. Malah yang itu tuh habis dicuci dipakai lagi. Yang satunya itu didinkan. Anda dinkan karena sayang atau Anda kurang suka dengan yang satu tadi? Soal selera. Jawabannya apa kira-kira kalau diminta? Karena udah sayang Ibu sama mukena yang sering dipakai. Ya, bisa jadi lebih cocok, bisa jadi lebih nyaman gitu ya. Artinya itu soal pilihan. Tapi sebenarnya Warash itu menguasai juga qiraatnya, riwayatnya Kolon ya. Nah, selain itu bisa juga masyarakatnya ya kan. Bisa juga komunitasnya gitu. Masyarakat di mana Anda mempraktekkan bacaan itu dan Anda mengajarkan bacaan itu. Paham ya? Masyarakat yang ada di sekitar Anda bisa jadi misalnya lebih pasnya itu yang itu gitu. Sehingga dengan segala pertimbangan bisa jadi seperti itu. Ya, tapi yang harus diperhatikan adalah bukan berarti Kolon tidak tahu apa yang diriwayatkan oleh Warash. Oke ya, paham ya? Jadi banyak hal sebenarnya yang kemungkinan yang terjadi banyak hal. Ya, bisa selera, bisa juga memang kondisi masyarakatnya waktu itu yang memang lebih aman disampaikan ke masyarakat itu yang itu. Sehingga itu yang lebih dipopulerkan. Oke. Ada lagi? Baik Ibu, terima kasih Ibu. Untuk UTS nanti kita seperti apa Ibu? Untuk apa? UTS Ibu. UTS-nya nanti lisan aja ya. Saya minta Anda baca ayat ini gitu ya. Anda mau UTS-nya minggu depan atau minggu depannya lagi? Minggu depannya lagi, Ibu. Minggu depannya lagi, Bu. Minggu depannya lagi berarti di minggu depan, di Rabu depan kita akan lihat ayat-ayat yang akan menjadi materi di UTS gitu ya. Iya, baik Ibu. Anda mau berapa ayat? 5, 10? 3 aja Ibu. 2 Ibu, 1 aja Ibu. 1 aja Bu. Kalau 1, kalau Anda salah membaca ayat itu nilainya 0 ya. Ya, jadi kalau misalnya Anda saya kan nanti nggak banyak-banyak, paling minta ayat ini baca dengan riwayat siapa, ayat ini dengan riwayat siapa gitu aja. Kalau terjawab 4 ya Anda dapat nilai 100, kalau terjawab 2 dapat nilai 50 gitu. Jadi Anda bisa menentukan nilai Anda sendiri. Tinggal nanti terakhir terjawab berapa tadi? 3. Berapa nilainya? Berarti 75 ya udah 75, tulis 75 gitu. Mana yang Anda sebut itu yang saya tulis. Tapi juga jangan Anda menjawab 2, lalu saya tanya, terjawab berapa tadi 2? Jadi berapa nilainya? 110. Kan nggak adil juga buat Anda sendiri, ya kan? Paham ya? Jadi Anda sudah tahu berapa nilai Anda, begitu Anda selesai ujian. Oke, sampai sini ya.
Ibu izin Ibu bertanya. Winda izin bertanya, Bu. Oh ya, silakan. Izin Ibu, bertanya. waktunya udah mau habis. Iya. Ya, silakan. Ibu, yang bab barusan ini, yang alif fi fi'il madi sulasi mujarrad itu hanya 10 ini aja yang dikhusus. Ya, Bu. Jadi sisanya iya. nggak usah. Enggak. Jawabannya iya. Kasih Ibu. Ya. Enak kan? Tinggal dihafalkan nazamnya aja selesai. Oke? Sudah? Ibu Winda izin bertanya, Bu. Punten pisan. Ibu, yang di halaman 33 itu Di kan, rumahmu ada tukang ya? Rumahnya Winda ada tukang apa? Apa itu? iya Ibu, ada tukang di depan. Oh, berarti rumahnya direnovasi ya? Iya Ibu, di depan. Ibu, Alhamdulillah selesai pandemi, selamatan di rumah Winda ya. Ibu, punten Winda izin bertanya yang di halaman 33, Bu. Kan Abu Amr itu masuk Al-Baqun ya, Bu. Tapi Abu Amr itu punya bacaan sendiri. Kan Al-Baqun itu fathah, bil fathi. Sedangkan Al-Baqun itu taklil. Kenapa Al-Baqun itu nggak dimasukin kayak Hamzah aja gitu, Bu? Jadi misah dari Al-Baqun. Kenapa justru nyambung dari Al-Baqun? Padahal bacanya beda sama Al-Baqun. Apa ini? Yang mana? Yang mana? Halaman 33 itu bunyinya apa, Win? Yang di itu Shadaqatul Ruqyah itu kan Qad Shadaqatul ya. Ya, terus pertanyaannya? kenapa masih nyampur jadi Al-Baqun gitu, Bu? Kudunya dipisah aja kayak yang Wares. Wares kan baca yang Mardoti itu juga beda kan ya, Bu? Itu dipisah. Sedangkan ini yang Abu Amr dicampur sama Al-Baqun. Kudunya itu bukan mengkudu yang buat jamu, bukan ya? Kamu orang mana kok bacanya kudunya itu? Mana, Win? Yang mana? Ada kudunya itu yang mana? Mana ada Abu Amr sih, Win? Mana ada Abu Amr, Non? Yang di 30 ini nih, Bu nih. Taruh. Yang ini nih, Bu. Nih. Itu bunyinya apa? Bil fathi illa idza kana ala wazni fu'la. Ya. Iya, Ibu. Ya, jadi Kan gini maksudnya, Win. Al-baqun bil fathi illa idza kana ala wazni fu'la min dawatil ya. Misalnya saddaqta ru'ya. Ya. Jadi untuk seluruhnya tadi itu, untuk yang tadi itu kalau ala wazni fu'la ya, maka Abu Amr bacanya taklil gitu. Pertanyaannya kenapa kok Abu Amr itu pakai tidak disendirikan gitu ya? Karena dia membaca taklilnya itu hanya yang di wazan fu'la gitu. Gimana, Win? Masih bingung? Kan tadi kan kalimatnya disebutkan tadi itu, kan? Kalimatnya kan disebutkan. Nah, yang disebutkan tadi itu Al-Baqun termasuk Abu Amr, dia membaca dengan fathah. Kecuali yang mengikuti wazan fu'la, dia membacanya taklil. Bisa difahami, Win? Winda masih bingung ya? Ini nggak usah mikir tukang dulu, Win. Mikir sini dulu. Kan kalimatnya tadi kan banyak itu. Ada 1 sampai berapa biji tuh aja 12. Ya kan? Nah, 1 sampai 12 kalimat-kalimat yang disebutkan tadi itu kayak misalnya ahya, kan itu di seluruh ahya di seluruh Al-Qur'an, bukan cuma 1 yang disebutkan di situ, memang 1. Tapi sebenarnya ahya itu kan dalam Quran banyak, bukan cuma 1. Nah, itu dibaca fathah oleh Abu Amr. Kecuali kalimat-kalimat yang disebutkan tadi itu, kecuali yang mengikuti wazan fu'la, baru dibaca taklil oleh Abu Amr gitu. Jadi maunya Winda gimana? Abu Amrnya kenapa tidak digabungkan dengan mana ya?
Boleh juga saya Anda ngasih masukan misalnya, enaknya itu Bu, Abu Amr ditempatkan di mana Win menurut Winda? Karena kan seluruh kalimat yang ada itu kan Abu Amr memang membaca fathah, kecuali wazan fu'la. Gitu. Gimana Win? Bisa dipahami? Yang lain gimana? Bisa membantu menjawab Winda? Gimana Win? Bisa dipahami Winda? Masih bingung? Win, kan yang ada di kolom kanan, alfat itu atau mauqi itu kan banyak tuh. Nggak semuanya ala wazni fu'la. Ada yang fa'la, ada yang mardot. Mardot itu wajan apa itu? Mahyahum kan fa'la juga tuh. Tuqotih kan bukan fa'la, bukan fu'la itu. Yang di kolom kanan, Bin. Kalimat-kalimatnya itu, lafat-lafatnya itu kan banyak tuh. Udah, Bin. Yang 1 sampai 12 tuh loh, Bin. Winda kan ada 1 sampai 12 tuh banyak tuh. Nah, itu semuanya dibaca fathah oleh Al-Bakun, termasuk Abu Amr membaca dengan fathah. Kecuali yang berwazan fu'la baru dibaca taklil oleh Abu Amr. Gitu, Win. Bisa dipahami, Win? Ibu punten, berarti untuk wazan fu'la Al-Bakun itu bacanya tetap fathih kan ya Bu? Nah Abu Ya, Amr kan beda sendiri. Kenapa Bu? Taklil. Abu Amr taklil. Iya, kan Al-Bakunnya kan fathih semua tuh Bu. Cuma Abu Amr beda, kenapa Abu Amr? Di posisinya kan Abu Amr beda tuh sama Al-Bakun, jadinya kalau di posisi wazan fu'la, kenapa nggak dipisah gitu Bu, pas di wazan fu'lanya itu? Oh, jadi maunya Winda gimana? Untuk wazan fu'la, Abu Amr, nanti jadi Abu Amrnya masuk di Al-Bakun lagi, Non. Mungkin nggak masuk kotak dari Al-Bakun, Bu. Siapa Abu Amrnya itu dipisah lagi, Bu, bukan masuk ke Al-Bakun. Jadi ada kecualian. Seumpamanya di atasnya gitu ya. Ya. Abu Amr, khusus untuk wazan fu'la, dia baca taklil gitu tah? Gitu. Ya, Ibu. Nah, baru nanti Al-Bakunnya siapa? Al-Bakunnya selain itu, Ibu. Selain Abu Amr? Iya. Berarti Al-Bakunnya kan Al-Kisai, Warash, selain Al-Kisai, Warash, Hamzah, dan Abu Amr gitu. Padahal kan Abu Amr yang baca taklil kan hanya di fu'la. Atau mau disebutkannya gini, Abu Amr khusus untuk wazan fu'la membaca dengan taklil. Sedangkan di yang lainnya dia baca fathah atau gitu maksudnya, Minda? Bagaimana? Boleh juga, saya dipisah nggak masalah, dipisah bisa juga. Nanti tinggal di sininya ditambahkan kolomnya gitu kan. Bukan ditambahkan kolomnya, ditambahkan barisnya. Lalu di situ ditulis Abu Amr gitu kan, maksudnya kan? Abu Amr, Abu Amr, terus yang gimana bahasanya ya? Untuk zatul ya, untuk zawatul ya ala wazni fu'la, dia taklil gitu ya. Fi zatil ya, fi zawatil ya ala wazni fu'la, dia taklil. Wa fil baqi al-fathah gitu maunya. Mana yang lebih mudah untuk Anda? Saya ngikuti aja. Nggak apa-apa juga kalau mau dipisah seperti Ya, yang bisa Winda. juga mudah, Ibu. Oh gitu. Ya. Jadi setelah itu baru Al-Bakunnya itu betul-betul tidak ada Abu Amr situ gitu kan? Iya, Ibu, betul. Tapi Anda juga harus pahami bahwa Abu Amr di situ yang dia membaca taklil itu hanya zawatul ya ala wazni fu'ala. Tapi di kalimat yang disebutkan yang di kanan itu bukan wazan fu'ala secara keseluruhan yang sebelumnya, enggak. Kan sebelumnya kan sudah ada itu wazan fa'ala fu'ala sendiri. Nah, apa-apa kalau mau begitu juga nggak masalah. Jadi nanti Al-Bakunnya itu tinggal bil fathah gitu ya maksudnya ya. Halo?
Iya Ibu, jadi pas tabelnya juga gampang, takutnya nanti pas tabelnya mana masukin Abu Amernya ke Al-Baqun, padahal beda. Oke. Fi dzawatil ya. Oke, Abu Amr ya. Jadi bunyinya fi dzawatil ya ala wazni fu'la bit taklil. Gitu ya. Paham? Fi dzawatil ya ala wazni fu'la. Ala wazni, mana lebih mudah? Fu'la titik 2 taklil. Wafil baqi, Mohon maaf, waktunya sudah habis. ya habis ya. Iya. Wafil baqi bil fathah. Oke, iya, saya juga mau masuk kelas 1-nya non hari ini karena hari Jumat, karena besok saya mau ke Babel. Oh iya. Begitu. Oke ya. Jadi gitu ya. Abu Amr fi dzawatil ya ala wazni fu'la taklil wa fil baqi bil fathah. Al-baqun bil fathah. Jadi al-baqunnya tinggal bunyi bil fathahnya saja. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di Rabu yang akan datang. Semoga semuanya sehat. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi PR-nya yang Ali Imran 91 aja kan ya, Bu? Iya, soalnya ini yang pertemuan ke-7. Oh, ini sebenarnya ada latihannya ya, Al-Baqarah 89. Tambah Al-Baqarah 89 ya. Ya. Iya. Oke, Al-Baqarah 89. Baik, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Ya. Sehat-sehat selalu Ibu. Amin, makasih.